dosen dan guru penguji ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 20 Kota Bekasi. Sekaligus saya mahasiswa program studi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Dalam kesempatan ini, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran tugas PPG periode 1 tahun 2023 dengan tema pernikahan dalam Islam. Materi kelas 12 sekolah menengah atas. Untuk lebih jelasnya dapat diamati bentuk praktik pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatian dan penilaiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabarnya sehat semua? Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, silakan satu orang memimpin doa. Yuk. Kita absen ya, yang saya panggil namanya, saya jawab dengan hadir, laki-laki yang perempuan, menyiapkan hati doa sambil melakukan tangannya. Aisyah Nur, Dwi Karolin, Melani, Najwa, Novana, Rizky, Sukma, Tomku Alweza, Adam Dwi Nugraha, Aditya, izin ya, Eri Setiawan, Joko Wijayanto, Khairul,
Kevin sudah masuk. Oke, sini ya. Solihul, Raya, Rizal, Raja. Yang tidak hadir 2 orang ya. Sudah masuk wali kelas masing-masing mungkin ya. Oke, baik. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan. Sebelum kita masuk pada materi, ya, saat ini kita membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Ya, sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi ini. Apa tujuannya? Apa yang dapat kamu nanti harus memahami, harus mengerti ya tentang materi ini. Yang pertama adalah tujuannya dan pembelajaran. Yang pertama, setelah melihat PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu memahami pengertian nikah secara bahasa dan secara istilah dengan benar. Yang kedua, setelah melihat PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian nikah secara bahasa dan istilah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, setelah melihat PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan hukum ya pernikahan dalam Islam. Yang keempat, setelah melihat PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan hikmah pengertian pernikahan secara bahasa, istilah, serta secara hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta macam-macam hukum pernikahan dalam Islam. Serta hukum pernikahan dalam Islam. Nah, ini tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, jadi saya harapkan kalian setelah mempelajari ini dapat memahami keempat tujuan tadi. Ya, oleh karena itu siapkan diri kalian, ya semangat kalian untuk
belajar dan berdiskusi dengan baik agar setelah kalian mempelajari materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, setelah itu ada yang tahu sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai hukum pernikahan di dalam Islam? Ada yang tahu pernikahan itu apa? Ya, semua. Dalam Islam, pernikahan sesuatu yang mulia dan sakral, bermaksud ibadah bukan maksud. Oke, baik. Terima kasih. Yang laki-laki, ada yang tahu pernikahan itu apa? Yang kamu pahami? Apa? Ada laki dan perempuan, Pak? Ya, misalnya begitu. Ya. Ini pandangan kamu tentang pernikahan itu apa? Ibadah. Ya, jadi ibadah itu maknanya luas. Tidak hanya sholat, zakat, bahkan nikah pun terhitung ibadah. Ya, tapi harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, terima kasih ya atas jawabannya mengenai pernikahan di dalam Islam. Kalian yang sudah kelas 12 ya, tentu nanti akan mengalami fase di mana kalian butuh seorang pendamping hidup. Ya, laki butuh dengan perempuan, perempuan butuh dengan laki-laki. Secara sah, ya, secara sah di mata agama dan di mata undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena kita di bawah, ya, kita berada di negara Indonesia, kita harus mentaati hukum, ya, undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi sahnya bukan hanya perspektif agama saja, harus ada hubungannya apa secara undang-undang yang berlaku yang telah diatur oleh undang kita. Nah, itu dikatakan nikah yang sah. Nah, karena kalian nanti bakal mencapai fase di mana kalian butuh yang namanya pendamping hidup, butuh yang namanya pasangan. Islam itu sudah mengatur, ya, sudah mengatur bahwasanya pasangan laki-laki adalah perempuan, pasangan perempuan adalah laki-laki. Fenomena yang terjadi saat ini kan yang sedang marak itu menikah dengan sama jenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau dalam bahasa pendeknya itu LGBT, ya. Nah, itu kan menyalahi hukum agama, menyalahi undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahkan mungkin menyalahi hukum agama selain agama Islam. Agama manapun saya yakin itu pasti akan menentang. Tidak hanya Islam saja, Kristen pasti menentang yang namanya menikah dengan satu jenis. Hindu demikian, Buddha demikian. Berarti orang-orang yang melakukan pernikahan sama jenis, dia masuk agama mana? Dan agama yang disahkan itu menolak itu. Apalagi hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita berbicara manfaat luar biasa
ya banyak sekali. Di antaranya adalah untuk mengembangbiakan keturunan. Karena Rasulullah senang dengan orang yang memiliki banyak anak. Kata Rasulullah, "Oh, tanakah fa innahu takthuru bigumul umama yaumal qiyamah." Nikahlah kalian ya dan memiliki keturunan banyak. Fa innahu bahi bigumul umama yaumal qiyamah. Maka saya bangga dengan umat saya yang nanti ketika di hari kiamat itu banyak. Ya tentu banyak berkualitas. Artinya ketaatannya, ketakwaannya ya pada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, oke. Sebelum kalian saya tugaskan untuk berdiskusi dan membuat kelompok masing-masing. Ini saya tampilkan PowerPoint. Nah, nanti dari PowerPoint ini bisa kalian amati, lalu kalian diskusikan ya, tentang pernikahan di dalam Islam. Nah, ini ada pengertian nikah secara bahasa dan istilah. Pernikahan secara bahasa artinya berkumpul atau bersatu, ya. Sedangkan secara istilah melakukan suatu akad atau ikatan perjanjian untuk pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di antaranya, karena pengertian secara istilah sangat-sangat banyak. Nah, sedangkan pengertian pernikahan dalam pasal 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ibadah yang tadi kalian sebutkan ya, bahwa saya nikah itu adalah ibadah yang paling enak tuh nikah ya. Sholat anak itu susah, puasa apalagi, haji apalagi. Kau nikah itu ibadah yang paling bukan yang digemari. Bahkan ada yang dimain 2, 3, 4 mentok ya, karena saking hobinya ibadah. Oke, nah ini bisa kalian perhatikan ya, PowerPoint yang saya tampilkan. Nanti kalian buat kelompok diskusi. Ada permasalahan yang akan saya lempar ke kalian, kalian diskusi dan temukan solusinya. Jawabannya apa? Saya persilakan kalian menggunakan handphone untuk mencari ya. Nah, gini, ada sebuah pertanyaan. Saat ini kita ada di zaman modern yang penuh dengan teknologi. Atau kalian ini masuk pada generasi Z ya, yang itu tiap gerak-gerik kalian tidak terlepas dari yang namanya gadget ya, handphone ya, atau yang lainnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi kita ya, saat ini pernikahan dalam Islam, karena saking canggihnya ya zaman ini, ada 2 pasangan yang dia ingin langsung pernikahan, tapi yang perempuannya ada di rumah, di lokasi, sedangkan laki-lakinya ada di Amerika misalnya, atau di sana. Nah, bagaimana hukum pernikahan lewat online ya, diperbolehkan atau tidak? Itu kasusnya ya. Jadi kita menggunakan problem learning, masalah. Saya menyajikan masalah kepada kalian, lalu kalian pecahkan masalahnya beserta dalil
ya, kamu cari, kamu searching, dalil Qur'annya ada, dalil hadisnya ada, dan pendapat para ulama mengenai hukum pernikahan secara online, baik itu MUI ya atau Nahdlatul Ulama atau pandangan tentang Muhammadiyah ya, bagaimana hukum pernikahan dalam Islam. Oke, silakan kalian bentuk kelompok ya dengan kelompok yang sudah kita buat pada pertemuan yang lalu, kelompok Aisyah dan Fatimah, lalu kelompok Abu Bakar dan Umar. Silakan berkelompok. Ya, sudah sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan kalian cari ya permasalahan yang tadi saya letakkan ke kalian, lalu solusi ya, solusi untuk itu bagaimana ya, dalil-dalil yang mungkin terdapat dalam Quran, hadis, lalu diperkuat oleh qaul ulama. Silakan kalian boleh merujuk kepada peraturan MUI atau dari Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Nanti setelah itu kalian masing-masing kelompok untuk menyampaikan daripada hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Oke, gimana? Sudah selesai semua ya? Nanti saya harapkan setelah itu kalian masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil daripada diskusi kalian. Ya, silakan masing-masing kelompok membacakan menurut pendapat siapa dalil baik dari Quran, hadis atau qaul ulama. Ya, saya persilakan untuk kelompok yang pertama. Siapa saja yang sudah siap? Ayo, siapa? Aisyah, ya. Silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Aisyah ingin menjelaskan pendapat menurut MUI. MUI memutuskan jika akad nikah yang digelar secara online hukumnya tidak sah, terutama jika tidak dapat memenuhi salah satu syarat ijab qabul akad nikah. Syarat ijtihadul majlis, lafaz yang syar'i dan ittisal ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, wali nikah ada. Yang kedua, harus dalam waktu yang sama. Dan yang terakhir, terdapat jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masing-masing satu hal bila Allah.
pernikahan melalui online. Ya, silakan. Yang berikutnya, yang selanjutnya, dari kelompok Fatimah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Fatimah. Lembaga Baitul Hasain dan Nahdlatul Ulama menganggap akad nikah di online tidak sah dengan alasan syarat ikhtilaf majelis tidak terpenuhi karena salah satu syarat nikah dalam Islam harus dalam satu majelis. Solusinya lebih baik menunda pernikahan dan melangsungkan pernikahan ketika kedua mempelai sudah berada dalam satu majelis. Cukup? Sudah? Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk teman kita. Pandangan dari NU ya, dari Nahdlatul Ulama. Ini sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar. Mengangkat nikah secara online tidak sah apabila tidak memenuhi syarat sah wajib ijab kabul. Pandangan menurut Muhammadiyah menganggap sah akad nikah via online dengan alasan semua rukun dan syarat nikah terpenuhi. Dalil tentang nikah dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Solusi nikah secara online, pernikahan didokumentasikan secara live dengan call yang dapat diselesaikan secara virtual. Sudah? Cukup? Oke, terima kasih dari kelompok Abu Bakar. Dapat dari Muhammadiyah. Ya. Oke, terakhir kelompok Umar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Umar. Menurut para ulama pendapat tentang pernikahan online, menurut ulama Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa nikah online tidak sah. Menurut bahwa satu majelis dipahami sebagai satu tempat dan waktu. Hal tersebut bertujuan agar ijab kabul dapat terlihat jelas dilakukan oleh mempelai yang dimaksud, karena bila tidak satu tempat dikhawatirkan terjadi penipuan. Ada pula dalilnya An-Nur ayat 32, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Jadi, terima kasih pada kalian yang sudah berani untuk menyampaikan, berani untuk berbicara di depan teman-teman kalian. Nah, yang berikutnya dari tampilan PowerPoint, dari hasil diskusi kalian kita mengevaluasi. Ya, di tahap yang terakhir adalah mengevaluasi mengenai hasil diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Hasil daripada pengamatan kalian tentang PPT yang saya tampilkan dan diskusi yang telah kalian laksanakan mengenai pernikahan. Nah, ini apa? Dengan mengerjakan soal LKPD. ya, di soalnya silakan kalian kerjakan masing-masing. Ini ya, silakan ya, silakan.
Oke, terima kasih. Sudah semua ya? Ya, ini kan kesimpulan. Ya, saya tugaskan untuk siswa satu orang untuk memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Ayo. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Aisyah yang menyimpulkan pernikahan secara bahasa dan istilah. Nikah menurut bahasa berarti dari kata nakasa yang iku nikahan yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti kata suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tapi juga di dunia binatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya dari kelompok dari laki-laki. Ya, silakan. Nama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Abu Bakar. Nama saya Muhammad Hayari. Pernikahan di Indonesia secara umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun untuk umat Islam secara khusus diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 tentang penyebarluasan buku pedoman hukum Islam yang disebut Kompilasi Hukum Islam atau KKI. Instruksi Presiden ini ditetapkan pelaksanaannya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1991. Nikah secara bahasa adalah perkumpulan dan bergabung. Nikah secara istilah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan suami istri. Hubungan nikah adalah mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Hukum nikah tersebut disesuaikan dengan kondisi seseorang yang akan menikah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang betul-betul tahu keinginan para hambanya. Makanya disyariatkannya adanya pernikahan. Untuk apa? Di antaranya adalah lintas kulu ilai agar mereka saling memberikan ketenangan di antara kedua belah pihak, dan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan menjadikan cinta dan kasih sayang kepada pasangan suami istri. Yaitu hakikat daripada pernikahan. Yang itu ya Rasulullah SAW sangat menekankan. Ya, makanya tadi hukum nikah itu berbeda-beda. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bahkan makruh, mubah. Tergantung daripada orang yang akan melaksanakan pernikahan. Kalau dia belum mampu secara finansial, belum siap secara lahir dan batin, jangan langsung menikah. Tapi harus cari dulu. Paling tidak dia punya penghasilan tetap. Kalau belum punya penghasilan tetap, belum secara finansial belum mampu, secara zahir dan batin belum mampu, dia menikah haram. Nanti mau dikasih makan apa orang? Ya, makanya antara satu dengan yang lainnya hukum pernikahan berbeda. Bisa jadi buat si A sunnah, bisa jadi buat si B wajib. Dia sudah mampu secara finansial,
tapi tidak mampu secara seksual, dia keinginannya luar biasa. Yang dikhawatirkan adanya perzinahan, makanya wajib buat dia disegerakan. Ya, disegerakan. Buat seks sunnah, kenapa? Dia sudah mapan, tapi mampu mengendalikan diri dia, sunnah buat dia. Dan seperti itu. Oke, baik. Ya, untuk pertemuan yang mendatang kita masih membahas mengenai hukum pernikahan dalam Islam. Bagian menjelaskan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, serta menjelaskan pernikahan yang dilarang dalam Islam. Ya, itu untuk pertemuan akan datang. Cukup ya, saya karena sudah habis waktunya, silakan disiapkan. Dari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.